Halo, selamat malam teman-teman semua. Karena hari ini TL simulasinya ditiadakan, jadi aku diwajibin bikin recording buat teman-teman semua mengenai TL simulasi hari ini. Eh, TL simulasi hari ini kira-kira 1 jam untuk durasinya. Aku langsung aja, langsung share screen. Di sini em, TL simulasi kita yaitu tentang Social media ads yang akan kalian kerjakan assignment-nya selama minggu ke-8 ini dan juga akan kalian kerjain eh, project-nya atau tim project-nya itu di minggu depan di week 9. Oke, di sini TA simulasi kita harus ngebikin campaign crash, campaign strategi yang pertama, yang kedua campaign structure, terus bikin bikin audience manager yang nanti akan diinstal di dashboardnya. Terus setting campaign meta ads, ads manager untuk Marvel Studio. Jadi sini kita akan gunain uh, case-nya itu adalah dari Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus. Ya Allah, mulut gue. Disney Plus untuk si ngejalanin meta ads-nya gitu. Terus kemudian ini ada 4 set teman-teman di sini ada tentang campaign strategi, campaign structure, data analisis, dan juga using AI guna buat bikin idenya gitu. Terus kalau kita tengok assignment, sebelum aku jelasin di sini TL simulasinya ngerjainnya untuk campaign strategi, aku jelasin dulu eh, ke assignment. Di sini untuk jawaban yang campaign strategi ini bisa dilihat di di sini. Jadi campaign strategi sini ada data analisis dulu. Nomor 1, data analisis Racing Star ini adalah eh, di sini jawabannya gitu ya, sesuai dengan yang ada di sini nih, yang ada di sheet data analisis ini. Terus, kemudian untuk yang kedua, ini bisnis yang, jadi ada dua. Yang pertama ini Rising Star dengan data yang ada di sini. Terus cara ngerjainnya itu yang di sini, data analisis. Nah, yang kedua itu adalah ngerjain bisnis kalian untuk ads-nya. Terus, yang pertama ada target audience. Pastikan target audience ini sesuai dengan target audience yang telah kalian bikin di awal. Di dua core audience ini, core audience-nya. Sedangkan lookalike audience-nya ini kalian bisa bikin custom. Yang masih sesuai dengan sesuai dengan masih sesuai lah gitu dengan eh, yang kalian udah planningkan di awal. Terus campaign structure ini kalian bisa ngerjain jawaban itu di sini. Jawabannya ini campaign structure, terus campaign competitor analysis. Kalian bisa gunain Meta Ads Library. Nanti ini besok jelasinnya, besok lusa hari Kamis dan ad creation pun akan Kamis juga. Terus di sini tugas kalian tuh ada Meta Ads Dashboard Utilization. Yaitu kalian bikin recording seperti aku bikin sekarang, bisa menggunakan Zoom atau menggunakan Loom untuk kalian nge-utilize satu audience, satu campaign, satu ad set, dan satu ads di eh, dashboard Meta Ads. Yang mana ini bukan Meta Ads-nya grup project ya, tapi kalian bikin sendiri Meta Ads di account Facebook kalian. Bikin sendiri Meta Ads di Meta Ads. Jadi kalian bikin sendiri ads dari mulai page-nya sampai ke Meta Business Suite sampai Facebook page-nya
menggunakan nama bisnis kalian tapi bukan sama ya. Jadi karena kalian udah ada ya, bisa dibilang page-nya untuk bisnis kalian. Nah, kalian bikin untuk page-nya udah nggak gini, page-nya nggak usah dibikin lagi. Kalian bisa sangkutin. Tapi kalian itu harus bikin ini buat ads meta suite-nya dan juga ads nanti bedain aja namanya. Kalau misalkan yang sekarang itu Kalaklin itu dipisah atau misalkan anggaplah dipisah ya, Kalaklin dipisah. Nah, kalian bikinnya Kalaklin disambung gitu. Atau Kalaklin satu, Kalaklin dua juga bisa kayak gitu. Intinya ada perbedaan, jangan sama. Itu aja sih kalau untuk assignment-nya. Oke, kita langsung ke bagian latihan simulasinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di assignment ini. Sini bikin campaign strategi, gitu kan. Pertama-tama bikin campaign strategi dulu, yaitu untuk ngejawab di targeting audience, ad structure di sini. Pertama-tama kalian sebelum bikin campaign structure, bikin campaign strategi dulu pastinya. Nah, di sini pada case ini merupakan case Disney Plus. Disney Plus ini ya simulasi. Oke. Bentar sama ya. Oh ya. Jadi case-nya adalah Disney Plus. Di sini pertama-tama kita ngasih dulu nih campaign-nya. Mau apa sih gitu sebagai objektifnya. Ini sebenarnya bukan objektif campaign brief. Objektif campaign briefnya. Nah, di sini ada 5 misalkan gitu. Kalian bisa bikin berapa pun sesuai dengan kebutuhan dari campaign kalian ataupun bisnis kebutuhan dari bisnis teman-teman semua. Nah, di sini eh, aku contohin dibikin ada 5 untuk Disney Plus, yaitu brandnya launching new product. Jadi ceritanya Disney Plus itu udah lama ya. Disney Plus udah lama, terus mereka itu mau bikin satu produk nih gitu. Produk baru dan mereka ingin launching dan ingin customer tahu bahwa mereka itu punya produk baru gitu. Terus mereka juga ingin startup ingin mendapatkan lead baru ke website mereka gitu kan yang masih beta version. Terus di sini ada mereka ada nge, nge-launching video baru dan mereka ingin para followers itu menjadi customer gitu. Video ads baru, mereka mau tahu nih gitu. Kalau mereka pakai video ads yang baru ini gimana gitu customernya. Di sini juga ada mereka ingin brand visitor itu bisa registrasi trial class, tapi mereka mau ini tuh yang fresh contact gitu loh, yang orang-orang baru, bukan orang-orang lama yang register trial class ini. Sama yang terakhir, mereka mau membawa audiens-audiens baru itu masuk ke landing page. Jadi dari audiens-audiens baru yang ada yang tahu mereka dari Meta Ads itu masuk ke landing page gitu. Nah, di sini campaign goals-nya ditentuin dulu. Kalau untuk ini campaign campaign goals-nya ditentuin, baru nentuin objektif campaign-nya, baru segmen audiensnya, baru audience detail dan audience type-nya. Di sini udah ada teman-teman semua, ada consider, awareness, dan juga conversion. Kalau untuk campaign goals-nya sama aja. Di setiap funnel ada ini adalah selalu default-nya itu 3 ini gitu. Walaupun pada kenyataannya nanti tergantung bisnisnya lagi ada lebih dari 3 funnel ini, tapi kalau untuk defaultnya ya 3 funnel ini gitu. Terus di sini campaign objektifnya itu ada awareness, traffic, engagement, lead, app promotion dan juga sales. Ini campaign objektifnya eh sesuai dengan campaign
yang objektif campaign yang ada di Meta Ads, teman-teman semua. Ini tuh sesuai yang ada di dashboard. Kalau pilihan ini. Nah, untuk type audience ada dua tentunya. Ada core audience, custom ada tiga, custom audience, core audience, dan juga lookalike audience. Gitu. Bedanya tiga ini kan udah diajarin ya kemarin di kelas kan ya, di sama instructor. Nah, bedanya tiga ini. Custom audience itu kita bisa nge-custom, yang core audience-nya emang benar-benar diterapin dari awal, dan lookalike ini, lookalike itu kalian mau yang seperti apa, seperti yang campaign yang mana gitu. Jadi di sini kita tentuin dulu campaign goals-nya, misalnya yang pertama itu awareness, karena mereka dia mau orang-orang tahu nih kan brand baru nih, brand baru mau dikasih tahu orang, awareness dong berarti itu. Sedangkan yang ini dia mau dapat lead nih, udah jelas-jelas get leads, berarti conversion gitu. Terus di sini mereka mau eh followers itu menjadi customer kan berarti lead juga kan, nah berarti conversion juga. Begitupun dengan di sini free trial class register, jadi mereka ingin visitor website itu menjadi pendaftar trial class gitu, berarti leads juga gitu. Kayak kalian masukin di submission form itu kan juga lead, sama halnya dengan ini nih, tapi mereka mau fresh contact gitu. Jadi ini lead baru semua nih. Terus yang ini consider, kenapa jadi mereka yang di consider? Karena di sini dia mau si audiens yang melihat, para audiens yang melihat melihat campaign mereka di Meta Ads itu bisa masuk ke landing page atau menjadi visitor 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 dari website mereka itu. Ini kok sakit ya? Oke. Selanjutnya, eh, di sini tentuin kalau awareness berarti emang awareness kalau objektifnya gitu kan. Sedangkan kalau conversion ini, kenapa ini leads? Karena di sini tuh mereka mau eh, ngisi website. Jadi mereka ingin ngetes beta version kan. Jadi mereka ingin lead, berarti masih, kalau misalkan namanya lead itu berarti masih submission form bentukannya. Terus kalau di sini mereka ingin menjadi customer, ingin membeli nih, ingin menjadi customer berarti udah jualan dong gitu. Nah, makanya di sini sales untuk objektifnya. Sedangkan di sini yang untuk first contact ini sama halnya dengan yang nomor tiga, mereka mau ngisi ngisi submission form juga nih di sini. Jadi ngasih lead juga. Dan ini mau ngedatengin traffic landing page, berarti traffic untuk objektifnya. Gitu. Nah, di sini tentuin lagi ada hot hot atau lower funnel, warm atau middle upper funnel, warm lagi untuk middle funnel lagi juga, dan cold itu untuk upper funnel gitu. Nah, di sini yang awareness tentunya hot kan, yang hot funnel karena memang masih awal banget. Terus di sini juga untuk leads ini eh, cold atau upper funnel karena dia itu udah mau goalsnya itu adalah leads gitu. Di sini, kenapa di sini warm, nggak cold juga? Ini kan cold nih, yang ini warm. Kok ini warm sih gitu? Yang ini cold, kok beda gitu? Bedanya, ya ini kan cold juga, ini kan udah pasti tuh karena mereka masih consider. Karena di sini tuh, sorry, karena mm, mereka itu di sini masih di kan nih, but it's fresh contact. Jadi itu orang-orang yang fresh contact. Jadi masih warm dan tidak se-cold itu gitu loh. Orang itu masih masih kalau misalnya kami bilang tuh sebenarnya kalau di sini tuh consider to conversion, bukan conversion murni. Makanya warm. Begitupun dengan yang di sini. Begitupun yang brand launch, yang new video gitu. Nah, terus di sini detailnya, mereka kalian mau apa detail audiensnya, orang-orang udah
udah ready untuk purchase produk yang interest, terus juga people engage yang sosial media, visitor, sini broadnya juga ini orang-orang broad atau orang-orang yang broad itu artinya secara random, acak, secara umum lah intinya yang masuk dari orang-orang yang baru baru lihat eh apa ads mereka di di sosial media ads gitu. Biasanya itu untuk mencari ini pasar tahu, untuk mencari pas target pasar baru atau target audiens baru. Adanya yang nomor 5 itu. Terus ini untuk si campaign strateginya. Baru kita lanjut ke campaign structure. Di sini campaign structure-nya itu gunain naming yang best practice masing-masing campaign ads dan juga di sini buat custom audience gitu. Di sini kalian bikin nih nanti kalian akan ku kasih sheet-nya kok teman-teman semua. Sheet-nya nanti akan kalian isi ini kayak gini. Nah, kayak gini. Di sini udah ada awareness, campaign name, audience funnelnya, dan lain-lain. Ini bisa dibilang template ya, teman-teman semua. Kalian bisa custom, misalkan upper funnelnya 2 gitu misalnya. Terus middle-nya 1, lower-nya 1. Atau misalkan upper-nya 1, middle-nya 3, lower-nya 1 juga bisa gitu. Tergantung kalian nyusunnya. Nah, di sini eh, kalau tadi naming best practice itu gimana sih gitu. Naming best practice itu sebenarnya untuk penamaan itu bebas ya teman-teman semua. Tapi bisa dibilang supaya kalian itu eh, saling mengerti nantinya antar teman kalian ataupun antar tim kalian ketika kalian bekerja di digital marketing, maka dikasihlah campaign name yang sesuai gitu. Contoh kayak gini, misalnya objektifnya ada traffic, terus kampanye berbahasa Indonesia dengan target audiens orang Indonesia gitu, bukan orang luar negeri. Dikasih aja nama ID terus traffic sini. Atau bisa juga kalau memang misalkan kesepakatan ini mau kalau aku sendiri per produk, teman-teman. Kalau misalkan jadi ads aku itu eh aku tuh kan di Meta Ads-ku tuh ada nggak cuman sekedar satu produk ya yang aku running. Ini aku contohin di real life ya, di real life aku. Di real life aku itu kerjaan aku tidak cuma ngerunning eh, bukan aku sih sebenarnya. Jadi tim aku yang ngerunning itu tidak cuma satu produk gitu. Ada 3 produk yang running campaign Meta Ads-nya. Nah, di mana aku bikin detailnya gini. Aku namanya itu nama produk strip traffic, nama produk strip promotion gitu. Jadi aku kasih namingnya itu tuh per nama produk depannya. Biar apa? Biar memudahkan gitu loh ketika aku itu nanti mm, ngambil ininya, ngambil apa? Ngambil reportnya gitu. Aku nggak ketukar-tukar gitu. Makanya di sini aku kasih depan itu nama, setiap nama campaign name itu depannya itu nama produk gitu. Sisanya terserah kalian sih. Nah, yang pasti campaign name ini harus seragam aja semuanya dan juga sesuai dengan persetujuan kalian nanti ketika kerja. Kalau untuk eh di sini kan ini untuk ads eh grup project kalian, grup project kan. Untuk ads bisnis kalian ya. Yang nanti sih bisa kalau misalkan kalian tuh ada yang udah bagus nih bikinnya bisa dicontek buat jadi ads strategi kalian nanti di kayak di apa di tim di di grup project, astaga Tuhan, di grup project kalian gitu. Nah, di sini sesuaikan aja satu tim kalian maunya apa depannya, mau ID aja, mau misalkan bawain Clean atau laundry atau apapun itu depannya ini namaannya terserah kalian gitu. Yang penting yang pasti disamain aja ya semuanya biar lebih eh, tertata aja gitu. Di sini audience type-nya ada core audience dan lookalike.
Kalian tidak hanya core audience dan lookalike aja, tapi bisa custom audience juga. Dan juga bisa kasih lookalike satu, custom audience satu, atau atau custom audience dua-duanya juga bisa. Gitu. Nah, kalau di sini itu kan 30 hari ya, 30 days, 30 days. Nah, kalian ketika kalian ngerjain assignment yang ini, boleh banget 30 days. Intinya kayak gimana sih gitu, kayak kalau misalkan mau ngerjain si bisnis kalian ini untuk campaign yang benar-benar dalam waktu yang lama. Nah, tapi nanti ketika kalian itu buat grup project, bikinnya itu di sini nggak mungkin dong 30 hari. Kayak look like ini, nggak mungkin look like 30 hari di sini last 30 hari. Jalan campaignnya cuma 5 hari gitu kan. Pastinya kalian bisa look like 3 hari gitu. Jadi nanti ngejalanin yang campaign itu di hari keempat. Look like 3 days atau di sini juga 3 hari, 3 hari, 3 hari gitu. Terus nyambung di sini ada ad set name. Nyambung dari campaign name ini ada yang namanya ad set, ya kan? Di ad set name ini pastikan sesuaikan dengan di campaign name. Kalau di campaign name ini misalnya produknya adalah eh, salah satu campaign yang gue jalanin direct, anggap ini gue sendiri ya. Atau bawa ini aja deh, gue nggak mau pakai real cash, gue pakai kalian aja deh. Di sini bawain strip traffic, strip apa gitu di sini. Strip itu placementnya. Nih, placementnya mau kemana? Targeting. Campaign name, targeting, terus placementnya. Kalian bikin kayak gitu. Jadi ini adalah bisa dibilang formatnya gitu. Kalian bisa bikin samain dengan yang di sini ya depan sini. Jangan nanti depan sini ID traffic, di sininya apa gitu. Atau di sini depannya udah kala kala dot traffic, kala strip, kala underscore traffic. Di sini ID underscore traffic gitu. Jangan sampai kayak gitu. Itu aja sih. Diperhatikan ya teman-teman semua. Terus placementnya mau apa? Nah, jadi di sini karena ini kan placementnya ada 3 tuh. Placement nanti bisa disetting kok. Gak perlu. eh Sampai targeting aja deh. Placement soalnya bisa disetting. Kayak gini teman-teman. Oke. Terus targetingnya kan nanti sini nih ada. Kalian bikin di awal. Nih di sini kan ada targetingnya kan nih. Samain aja dengan di sini. Gitu. Terus baru ads name. Ads name ini baru yang pakai format nih. Pakai format, mau static image, carousel, video. Jadi per ads-nya ada apa aja. Baru headline-nya apa, link description-nya apa, CTA-nya apa, dan site dari. Jadi ketika CTA ini diklik, state-nya apa gitu. Menuju ke contoh, ketika learn more ini diklik, maka akan menuju ke website ini. Gitu. Baru terakhir URL parameter. Nah, di mana kalian tuh harus bikin ini tuh di UTM. Gimana cara bikinnya kalau nggak salah di hari besok deh. Hari Rabu diajarin cara ngegenerate UTM link ini. Gitu, teman-teman. Habis ngegenerate UTM link ini baru taruh di sini. Nanti ecek aja sih kayak bikinnya UTM di sini website ini. UTM tag campaign URL builder. Nah, di sini masukin ya website URL-nya, campaign ID-nya, source campaign ID-nya kan bikin aja sendiri. Dari mana? Dari sini nih. Nanti bikin aja campaign ID-nya nih. Di sini kan. Campaign name. Terus source-nya, campaign medium-nya apa, campaign name-nya apa, campaign term-nya apa, masukin campaign content-nya apa. Baru deh di generate kalau diisi semua. Gitu guys. Ini ini website, ini Google Play, ini bed nggak usah. Ini website aja. Itu nanti baru bikin UTM URL parameternya pakai ini tadi pakai UTM kan dev.
Campaign URL Builder gitu. Terus di sini eh udah kelar semua, baru nanti kalian ngerjain yang nomor satu. Tapi kalau misalkan di sini di saya bantu nomor satu duluan nih, data analisis duluan. Apa aja sih gitu kan yang perlu dilakukan dari data analisis itu? Nih, dari data ini, di sini Rising Star, nih set ada di sini tuh. Set dah, mana nih? Set dah, mana dah? Gua bingung dah nih. Sebentar mana ya? Itu besok deh kayaknya. Oh, bukan say di atasnya tuh. Mana ini? Campaign creation, traktor. Ini meta ad setting. Dashboard. Nah, yang oh, hmm. Ini harusnya di hari Kamis ya. Nanti dijelasin untuk data analisis ini. Gitu. Untuk campaign structure dan campaign strategi udah. Terus nanti, nah yang pasti campaign structure ini yang akan kalian setting di meta ads-nya. Gitu, teman-teman. Nanti akan disetting di meta ads tuh yang ini. Aku coba bukain meta ads-nya deh. Tapi kalian masih belum ada yang invite aku. Kemarin bawain belum belum berhasil. Nanti untuk computer analysis yang meta ads itu besok ya. Kita pakai ad library. Aku ajarin apa aja yang perlu dianalisis. Gitu. Nah, untuk data sini Rising Star, aku kayaknya jelasin sekarang aja masih ada waktu kok ya di Zoom ini. Ada waktu nggak sih? Oke, masih ada waktu guys, belum 1 jam. Di sini kalian biar kalian bisa ngerjain nomor satu ya. Nih, data ini kan dari data sini nih. Ngevaluasi yang pertama ngevaluasi overall performance, yang kedua ngevaluasi campaign performance, yang ketiga ngevaluasi ad set performance, dan yang keempat ngeidentifikasi specific elements dari campaignnya, audiensnya, placementnya, kreatifnya, dan juga biddingnya. Lalu kemudian kalian nge-provide actionable recommendation buat budgetnya, relocation, audience exclusion, creative refresh, dan juga bid strategi. Terakhir baru ngasih rekomendasi secara directly gitu kan, connect to untuk secara directly ke insight yang udah kalian dapatkan. Gitu. Ini yang soal pertama. Nah, ini kan ada nih datanya ini nih, ya kan? Dari data sini kalian buat nih, buat seperti apa? Seperti ini. Ini campaign type-nya dan lain-lain. Tarat. Nah, apa aja yang kalian harus lakukan? Yaitu cari CPM-nya, CTR, CPC, dan juga cost result-nya. Ini bikinnya pakai rumus ini aja, rumus biasa aja, nggak perlu pakai pivot. Rumus biasa aja, CPM, CTR, CPC, dan juga cost result. Terus, habis ngitung itu semua, baru tuh kalian dapat insight-nya. Insight-nya apa, rekomendasinya apa di sini. Jadi kalian kalau mau lebih gampang ya, setelah bikin ini semua, ini kan di assignment nih. Kalian cari dulu CPM, CTR, CPC dan juga cost resultnya. Lengkapi nih, ini kan tabel ini. Gampang kok, itu mah tinggal dikasih rumus aja gitu. Lalu kalian ini, download secara offline si si apa table ini atau Microsoft Microsoft
apa sih Microsoft Spreadsheet, Microsoft lagi, Google Spreadsheet atau Microsoft Excel gitu maksudku. Google Spreadsheet dan juga Microsoft Excel ini terserah deh kalian pakai apa. Di download baru kalian minta si AI buat evaluate ini, evaluate ini sebagainya gitu. Dan juga yang pasti recommendationnya itu yang actionable sesuai dengan yang realistiknya di hasil apa ya Bang? Hasil assignment ini, hasil apa ya, hasil report ads yang ada di assignment ini gitu maksudku teman. Itu sih kalau dari aku. Ini harusnya Kamis, tapi nanti Kamis kalau misalkan masih kurang jelas bisa ditanyain lagi. eh aku sekilas aja sih yang ini. Nanti kita bisa lebih deep lagi untuk di hari Kamis ya. Tapi overall untuk hari ini, hari Senin sama hari Selasa ini tuh ada dua ini strategi dan juga instructor. Kenapa aku jelasin juga yang data analisis? Karena kali aja kalian nih bersemangat ngerjain yang dari nomor satu dulu kan. Nanti kalian bingung. Nomor satu nih belum diajarin gitu kan. Yang udah ajarin malah yang nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Tuh. Jadi sekalian aja lah gitu kan. Nanti di hari Kamis kita akan belajar tentang nge-utilize dashboardnya gitu biar kalian sisa nge-utilize dashboard Meta Ads lagi hari Kamis nanti ya dan kalian bisa langsung record nanti di Kamis malam itu gitu untuk si Meta Ads-nya gitu teman-teman kalau dari aku stop share dulu. Oh ya selain nge-utilize yang tadi nanti hari Kamis juga sekalian aku ajarin untuk Meta Ads Library, yaitu eh, kompetitor analisis ads-nya, kompet kompetitor analisis Meta Ads yang digunakan oleh kompetitor bisnis teman-teman semua di Meta Library. Gitu, itu sih kalau dari aku teman-teman semua. Hopefully teman-teman semua bisa ngerjain, nyicil dikit-dikit assignment-nya dan bisa ngerjain dengan baik. Sehat selalu teman-teman semua dan bye-bye.